meluncur ke TKP. Siap, 86. Jalan tol itu merupakan jalan bebas hambatan dan kendaraan yang melalui jalan tol itu relatif kecepatannya cukup tinggi. Ketika para pengendara itu tidak berhati-hati dan melanggar aturan lalu lintas, sangat riskan untuk memicu adanya kecelakaan di jalan tol. Dalam rangka operasi Patuh 2016, kami melakukan patroli dengan anggota Induk PJR Cikampek. Kita akan melihat apakah ada yang melakukan pelanggaran atau tidak. Dan saat kita melakukan patroli, ternyata arus lalu lintas yang menuju ke arah Bogor cenderung padat merayap. Setelah kami sampai di sekitar gerbang tol Cikunir 5, kami menemukan penyebabnya. Nah, di sini kita akan melakukan buka tutup jalur secara situasional karena pada sore hari ini, terutama jam-jam pulang perkantoran, jalur utama tol Cikampek, terutama di Cikunir ini mengalami kemacetan dan ada pertemuan jalur dari Cikunir, Pondok Indah, dan jalur utama Cawang. Dan kita buka tutup dulu, lakukan secara situasional dari arah Cakung karena banyak kendaraan besar yang melalui jalur ini untuk mengurai kepadatan yang ada. Setelah arus lalu lintas mulai terurai, kami segera melanjutkan patroli untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Cikampek. Tidak berselang lama kemudian kami menemukan sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard, tetapi dia melaju di jalur utama sehingga kami muncul rasa curiga. Selamat sore, Mbak. Kenapa? Apa? Ini lagi trouble. Trouble apa ya? Dibawa mobil. Oh, gak enak dibawa. Iya. Kenapa nggak keluar dulu, mau kemana? Mau ke Jakarta Timur. Jakarta Timur. Mau pulang apa gimana nih? Mau pulang. Tadi udah koordinasi sama mobil dereknya. Lewat bahu jalan aja sambil nyalain lampu hazard. Oh, nah, gitu. Di sini ada hal yang sudah benar dilakukan seperti menyalakan lampu hazard ketika terjadi trouble. Karena fungsi dari lampu hazard itu untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut dalam keadaan darurat atau ada trouble sehingga kendaraan lainnya yang berada dekat dengan mobil yang menyalakan hazard tersebut bisa lebih berhati-hati. Tapi tadi kami lihat Mbaknya di jalur utama kan ya? Tapi kan itu kan karena ada begini, saya dari tadi di bahu jalan terus. Oh iya, ya udah. Dari tadi ngelewatin ini nggak? Rest area nggak? Enggak. Kalau Mbaknya nggak percaya bisa tanya yang tugas yang sebelah. Iya, maksud saya tadi ngelewatin rest area nggak? Harusnya ke rest area kalau ada ya, daripada nanti. Soalnya di sini minimal kecepatan 60. Ya. Pas dari tadi di bahu jalan. Ya udah, tetap di bahu jalan aja ya, bahaya soalnya pada kenceng-kenceng ya. Ini umur berapa yo? Benar, ada SIM-nya, SIM A-nya ada. Coba lihat surat-suratnya. Ketika kami meminta kelengkapan surat kendaraannya, kemudian kami cek dan ternyata surat kelengkapan kendaraannya lengkap. Hal seperti itu patut dicontoh untuk para pengendara lainnya. Ya udah, bagus, lengkap semuanya. Ya, hati-hati ya di jalan ya. Dan tidak selang lama kemudian kami menemukan pengendara yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahu jalan. Selamat sore Pak, maaf mengganggu perjalanannya. Mau belok? Iya, tapi tadi kita lihat dari sana Bapak udah masuk bahu jalan. Gimana Pak? Saya tadi ngikutin bukan. Nah, ngikutin yang salah apa yang benar Pak? Maaf Pak, mana bisa lihat surat-suratnya? SIM-nya Pak ada nggak Pak? Ya. SIM-nya mana Pak? Bapak ini beralasan kalau dia ingin keluar tol, padahal di situ sudah tertera rambu dan marka yang jelas. Itu tidak bisa dijadikan alasan kalau Bapak ini bisa menggunakan bahu jalan. Tadi masuk bahu jalan kan? Tapi nggak tahu tuh. Nah, bahu jalan di tol nggak boleh dilewatin nih. Ini garis nggak boleh dilewatin. Kalau garis putus-putus baru boleh dilewatin. Kalau Bapak mau keluar harus tunggu garis putus-putus ini.
Ketika ada satu saja pengendara yang melanggar bahu jalan, itu bisa memicu kendaraan lain untuk melakukan hal tersebut juga. Padahal bahu jalan itu diperuntukkan untuk hal yang darurat. Jika memang terjadi hal darurat dan bahu jalan tidak bisa digunakan, maka hal tersebut akan merugikan. Bapak ini juga malah berusaha untuk menyuap rekan saya. Nah, sikap seperti ini jika dibiasakan, maka Bapak ini bukannya malah jera, tapi akan mengulang-ulang terus kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Dan keadaan pun sudah menjelang malam, namun kami tetap melanjutkan patroli kami. Ketika kami akan kembali menuju ke Induk PJR Cikampek untuk melakukan ibadah, ternyata kami menemukan pengemudi truk yang menggunakan lajur yang salah. Tahu Pak kenapa diberhentiin? Iya Pak. Tahu kenapa diberhentiin tadi? Iya. Apa? Jalur 3. Nah, kenapa di jalur 3? Arus lalu lintasnya lancar. Kenapa Pak? Ada itu yang mau ngambil nyalip ke depan. Harusnya di lajur 2 aja kan ya Pak? Bahaya kan? Bahaya nggak sih Pak? Boleh lihat surat-suratnya? Ada nggak? Di situ kita berkendara bukan hanya diri kita, tapi juga ada pengendara lainnya. Sehingga kita harus santun dalam berkendara demi menjaga keselamatan diri kita dan juga pengendara lainnya. Apa sering Pak? Ini ke lajur 3 sering Bapak? Udah baru ini, Serius? nyalip ya. Tahu kan aturannya sebenarnya kayak gimana? Tahu bahayanya nggak Pak? Apa? Coba sebutin Pak. Nah, kalau Bapak di lajur 3, ini kan kendaraan besar. Kalau ada pecah ban atau trouble, Bapak di lajur 3 bisa mengganggu arus lalu lintas. Kalau Bapak di lajur 1 atau 2 kan gampang kita minggirin ke bahu jalan, gitu Pak. Nanti Kalau kita tergoda ingin melakukan pelanggaran dengan cepat-cepat ingin sampai di rumah tanpa memperhatikan keselamatan diri kita, maka ingatlah keluarga kita menunggu di rumah ingin kita sampai dengan selamat. Ya Pak, melanggar pasal 300A, Info 14 ayat 1C, Pengadilan Jakarta Timur hari Jumat tanggal 3 bulan 6. Silakan tanggal 11 Pak ya. kalau Bapak nggak bisa diwakilkan, cuman suruh bawa belangko tilangnya. Bapak ini sebenarnya meminta untuk tidak ditilang, tapi karena ingin memberikan efek jera kepada pengendara ini, maka kami harus tilang. Saya pribadi juga tidak ingin kalau Bapak ini sampai celaka jika dia melakukan pelanggaran lalu lintas lagi. Ya, kita tadi sudah melakukan patroli di sepanjang jalur tol Cikampek dan sekarang kita juga sudah di Induk PJR Cikampek. Dan di sini ada barang bukti terjadi kecelakaan di sepanjang jalur tol Cikampek ini ya. Iya Mbak Hulut, jadi bisa kita lihat ini contoh dari pelanggaran rambu atau marka ya, bahu jalan. Ini terjadi di sekitaran kilometer 18 arah Jakarta, dia jadi menabrak KR dump truck yang sedang gangguan ban di bahu jalan. Dan kalau ini kita bisa lihat barang bukti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lajur kanan, di mana kendaraan angkutan ini menggunakan lajur kanan, lalu kurang antisipasi jaga jarak di depannya, ada kepadatan menabrak KR di depannya. Ya, di mana mesin truk ini kan adanya di bawah, jadi langsung menjepit pengemudi dan keneknya. Kita tadi sudah melakukan patroli dan menemukan beberapa pelanggar lalu lintas. Saya tidak ingin ada pengendara lain yang bernasib sama seperti barang bukti yang ada di sini. Ya mungkin memang pelanggarannya berawal dari pelanggaran kecil, tapi dampak dari pelanggaran ini bisa fatal. Luncur ke TKP. Siap. 86.